Halo, Assalamualaikum semuanya Sobat Ambis dimanapun berada. Kembali lagi dengan Kak Dion pada channel pembahasan OSN ini. Kita akan lebih banyak membahas soal-soal prediksi ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas soal prediksi OSK 2024 yang disusun oleh Kak Dion sendiri terkait dengan bagaimana adik-adik akan melaksanakan OSK pada bulan Maret yang sudah rilis dari jadwalnya Puspresnas yaitu tanggal 25 sampai 27 Maret. Nah, adik-adik semuanya, file ini adalah apa namanya? Bagi adik-adik yang tertarik untuk memiliki soal dan pembahasan ini bisa memesan lewat WA langsung Kak Dion. Adik-adik bisa nanti teman melihat dan langsung hubungi Kak Dion di deskripsi YouTube kita ini. Nah, adik-adik semuanya langsung kita akan bahas soal beberapa yang part pertama ini kita akan mulai membahas mengenai fungsi permintaan dan penawaran. Nah, adik-adik semuanya, pada soal ini diketahui fungsi permintaan Dion terhadap I modul OSN ekonomi yaitu P sama dengan 35 min Q ya. Ini. Dan fungsi penawarannya adalah P sama dengan 18 tambah 0,5 Q. Jika diketahui pemerintah, government mengenakan pajak sebesar 2 per unit, maka harga dan kuantitas keseimbangan setelah adanya pajak. Nah, misalkan katakanlah modul OSN ekonomi ini dipajaki ya sama pemerintah sebesar 2 per unit. Nah, gimana sih caranya Kak untuk membahas soal pertama ini? Pertama jelas disediakan fungsi permintaan, maka kita bikin ini P sama dengan 35 min Q. Maka fungsi permintaannya adalah 35 min Q. Ini ya. Kemudian fungsi penawarannya ini adalah PS 18 tambah 0,5 Q dan ini teks ataupun pajaknya sebesar 2 per unit adik-adik. Nah, jangan lupa untuk mencari apa namanya persamaan keseimbangan setelah pajak, maka harus kita lakukan yaitu adalah kesetaraan dan ada di sini ya pajak. Nah, jangan sampai salah adik-adik untuk pajak ini mempengaruhi apa? Pajak ini hanya mempengaruhi penawaran karena salah satu faktor yang membuat perubahan ataupun pergeseran kurva penawaran adalah adanya kena pajak. Jadi penawaran bisa berubah hanya karena salah satu komponen itu pajak dan permintaan tidak akan berubah. Jadi oleh karena itu dalam fungsinya nanti kita akan bisa tulis. Jadi misalkan di sini 35 min Q adik-adik. Nah, kemudian ini PS-nya 18 tambah 0,5 Q, maka kita samakan 35 min Q sama dengan 35 min Q sama dengan 18 tambah 0,5 Q. Nah, karena di sini ada pajak, nah ini enak kita karena fungsi persamaannya dalam bentuk P, PD, dan PS. Jadi ini satuannya adalah price. Kalau price atau harga, ini enak karena langsung kita tambahkan. Jadi kalau adanya pajak, maka akan membuat jumlah barang yang dijual, harga barang dijual oleh produsen kepada konsumen relatif lebih mahal. Misalnya katakanlah modul ekonomi harganya 50.000. Karena ada pajak 2.000, maka jadinya adalah 52.000. Nah, jadi kalau dalam bentuk P membuat harga dijual lebih mahal. Nah, ini enak 2 per unit, langsung kita tambahkan dia. Nah, akan tetapi dalam bentuk Q, nah, maka kita butuh penyesuaian nanti. Misalkan nanti Q sama dengan 2 ditambah 4P. Nah, maka akan kita susikan kalau dengan adanya pajak 2, maka membuat jumlah barang yang dijual lebih sedikit. Karena sesuai dengan hukum penawaran, jika adanya kena pajak ya, dalam sesuai dengan ekonomi ya, jika ada pajak yang dikenakan kepada konsumen, kepada produsen, maka harga yang dijual lebih mahal dan jumlah barang yang dijual lebih sedikit. Kenapa demikian? Karena harga yang membuat bikin mahal karena pajak, maka konsumen akan mengurangi permintaannya sehingga penawarannya lebih sedikit, jumlah barang yang terjual lebih sedikit, maka membuat jumlah barang yang ditawarkan lebih sedikit. Maka 2 ditambah P4 P dikurangi dengan 2. Karena di sini Q ini satunya dengan unit barang, sedangkan ini adalah pajak rupiah, maka nggak sama dia, maka kita butuh penyelesaian dalam bentuk kurung. Nah, jika dalam soal seperti ini enak, tinggal kita masukin dia 18 tambah 0,5 Q ditambah dengan 2. Karena di sini adik-adik butuh kita pahami bahwasanya ini adalah satuan dalam moneter.
Seperti itu. Maka dalam soal seperti ini, 35 Ki kita tulis tetap sama dengan 20 tambah 0,5 Ki. Nah, pindah Ki ke sebelah kiri. Min Ki ini min setengah Ki. Berarti min 1,5 Ki sama dengan 20 dikurangi 35 ya, pindah ke sebelah kanan, maka negatif 15. Ki sama dengan 10. Nah, kita menemukan bahwasanya Ki-nya 10, maka kita masukkan ke salah satu fungsinya untuk mencari nilai P tadi. Boleh ke permintaan atau fungsi penawaran. Misalkan kita masukin ke fungsi penawaran. 35 dikurangi Q berarti 35 dikurangi 10, maka P-nya adalah 25. Nah, di sini kita tahu bahwasanya harganya 25, Q-nya adalah 10. Begitu adik-adik. Cukup gampang soal seperti ini, maka jawabannya adalah A. Harganya 25, sedangkan kuantitas jumlah barang modul yang terjual OSN ekonomi adalah 10 unit. Oke, nah ini cukup pemanasan dulu ya, adik-adik. Nah, kita akan mulai membahas soal nomor 2. Diketahui fungsi permintaan modul OSN ekonomi. Lanjut lagi ya pembahasan tadi, tapi di sini terkait dengan biaya produksi ya. Maka fungsi permintaan modul ekonomi PD sama dengan 1000 min Q dan biaya produksinya adalah dalam bentuk total cost, total biaya sama dengan Q kuadrat tambah 200 Q tambah 20.000. Tentukanlah besar laba maksimum. Nah, laba maksimum di sini berapa? Nah, maka untuk mencari laba maksimum, kita harus tahu dulu kondisi yang harus memenuhinya. Bahwasanya untuk laba maksimum, nanti kita akan melihat bahwasanya laba maksimum itu akan terjadi saat MR, marginal revenue, sama dengan marginal cost. Pendapatan marginal ataupun penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Nah, untuk soal seperti ini adik-adik, bagaimana cara kita mencari TR dulu, gitu ya. Karena nanti dari TR ini kita bisa turunkan ya jadi MR. Turunan pertama dari TR adalah MR. Nah, begitupun juga TC. Kalau TC turunan pertamanya adalah MC. Baru bisa kita samakan dia. MR sama dengan MC. Sedangkan di sini baru fungsi P. Permintaan. Nah, gimana dong Kak caranya ya? Berarti kita harus tahu dulu cari rumus TR ini. Total penerimaan kita tahu ya, berapa yang diterima oleh penjual, berarti harga per satuan unit dikali dengan jumlah yang terjual. Jadi P dikali Q. Nah, P-nya tadi masukin tadi ke persamaan ini. 1000 ya, 1000 min Q. Nah, ini karena di sini dalam bentuk P, maka kita kalikan Q. Jadi masing-masingnya kita kalikan ya. Jadi 1000 min Q dikali Q berarti 1000 Q. Min Q kali Q berarti min Q kuadrat. Ini adalah TR. Maka kalau mencari MR-nya sama dengan TR aksen ataupun turunan pertama dari total revenue. Kalau turunan pertama, kalau 1000 Q ini kan pangkat 1. 1 kali 1000, 1000. Ini min Q kuadrat. Kalau diturunkan, min 2Q. Kenapa demikian? Karena 2 diturunkan ya. 2 kali di sini kan angka 1 ya. 2 kali 1 min 2. 2 kali min 1 min 2. Pangkatnya dikurangi 1. Setiap turunan pertama, pangkatnya kita turunkan, kita kurangi 1. 2 kurang 1, 1. Jadi nggak kita tulis sama saja ya, min 2Q. Nah, ini adalah MR-nya. Nah, MC gimana Kak? Karena di sini udah ada TC, udah kita turunkan langsung nih ya. MC-nya sama dengan Q kuadrat, jadi 2Q tambah 200. Seperti itu adik-adik. Nah, ini adalah soal terkait dengan MC. Nah, setelah itu gimana kalau soal ini kita akan lanjutkan. Jadi, setelah kita dapati nilai MR dan MC, maka kita butuh mencari nilai laba, jumlah output optimalnya berapa. Jadi di sini adik-adik nilai MR sama dengan MC. MR-nya udah kita temukan 1000 min 2Q sama dengan MC-nya adalah MC di sini tadi kita temukan ya 200Q tambah 200 ya. Bentar adik-adik. MC-nya adalah ya 2Q tambah 200 ya, 2Q tambah 200. Nah, kita tuliskan di sini 2Q
tambah 200. Maka bisa kita lihat di sini ya untuk kelanjutannya. 1000 min 2Q sama dengan 2Q tambah 200. Maka pindahkan biasa sama Q ya. Min 4Q sama dengan di sini 200 dikurangi 1000 berarti min 800. Q-nya sama dengan berapa di sini adik-adik? Q-nya adalah 200. Nah, inilah output optimal ya. Output optimal. Output optimal ketika untuk memperoleh laba maksimum sebanyak ini yang harus dijual. Nah, untuk mencari laba sendiri rumusnya gimana? Yaitu TR dikurangi dengan TC. TR-nya gimana adik-adik? Masukin lagi ke fungsi TR tadi. 1000 Q min Q kuadrat. 1000 Q min Q kuadrat dikurangi TC-nya adalah yang tadi Q kuadrat tambah 2Q tambah 20.000. Nah, untuk soal seperti ini, karena cukup lama mengerjakannya, tadi sini sudah menyediakan jawab apa namanya prosesnya. Tinggal Q-nya ini kita masukin dengan nilainya adalah 200. Jadi 1000 kali 200 min 200 kuadrat dan seterusnya. 200 kuadrat ditambah 200 kali 200 tambah 20.000. Sehingga jadinya adalah 160.000 dikurangi 100, maka jawabannya adalah 60.000. Ini adalah laba maksimalnya. Jadi setelah kita dapatin dalam persamaan MR sama dengan MC, maka kita masukin mencari laba maksimumnya gimana, yaitu berapa total penerimaan dikurangi dengan total cost. TR-nya kita dapatin tadi yang ini, masukin 1000 Q min Q kuadrat, Q-nya semua Q kita masukin dengan Q tadi yang kita temukan, yaitu 200 output optimal tadi. Begitupun dikurangi dengan TC, sehingga kita dapatin bahwasanya soal ini jawabannya adalah 60.000. Nah, begitu adik-adik soal nomor 2. Ini adalah cukup menarik, dan ini biasanya kalau kita nggak tahu ini mengerjakan lebih cukup waktu ya. Jadi diharapkan adik-adik bisa memaksimalkan soal seperti ini. Nah, mungkin demikian untuk pembahasan part pertama ini, relatif singkat kita akan bahas 2 lebih soal, tapi ini cukup menyita waktu ya bagi adik-adik yang belum terbiasa. Pertama kita bahas mengenai market equilibrium, keseimbangan pasar dikarenakan adanya pajak. Kemudian kedua kita akan bahas bagaimana fungsi biaya dan juga penerimaan dengan cara mencari laba optimal. Nah, demikian adik-adik yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Good luck buat adik-adik yang mempersiapkan USK 2024. Sukses selalu. Jangan lupa subscribe dan juga share informasi dan juga pembelajaran ini jika bermanfaat buat teman-teman kalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.